Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bangun pagi dengan menghirup udara yang segar. Kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan, kita bisa merasakan nikmatnya dalam beribadah, dan kita masih bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Dan tak lupa salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya dengan memperbanyak salawat akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan saya membuat ceramah singkat ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu hadis dosen pengampu Bapak Dr. Haji Zulkarnain Abdurrahman LCMA. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang cukup menarik, khususnya untuk kalangan muda. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, tahu nggak pemuda keren menurut Islam itu seperti apa? Pemuda keren di mata Allah itu seperti apa sih, gitu kan? Pemuda keren yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Kemudian pemuda keren yang diceritain di dalam Al-Quran itu siapa sih, gitu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasannya ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, padang mahsyar adalah sebuah tempat yang amat luas, yang mana di sana tidak ada lembah, tidak ada gunung, bahkan tidak ada pohon yang menjadi tempat teduh kita. Tidak ada. Semuanya itu tergantung Allah yang memberikan naungannya kepada kita. Semuanya kita berjalan tanpa sehelai kain pun. Kita berjalan tanpa alas kaki. Pada saat itu matahari sangat dekat di atas kepala kita. Kita berjalan di bawah matahari menuju tempat hisab, yang mungkin itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa jadi 1000 tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun. Dan itu belum dihisab, teman-teman. Lalu di antara kondisi manusia yang sulit pada saat itu, tidak ada yang peduli. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang mana ibu saya, mana ayah saya, mana kakak saya. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Nggak ada yang peduli dengan kita. Tapi ada 7 golongan manusia yang mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pernah nggak sih ketika kita berada di luar rumah, ya kan, kita berjalan, itu kondisi harinya itu panas, tapi tiba-tiba di hadapan kita ada sebuah minimarket. Lalu kita masuk ke dalamnya dan kita merasakan sebuah kenyamanan yang amat mendalam. Yang tadinya kita panas-panasan, sekarang kita bisa sejuk-sejukan. Padahal kita nggak ada niat belanja, kita cuma pura-pura di dalam itu keliling-keliling, ngelihat apa isi minimarket. Tapi sebenarnya kita itu cuma ngadem.
Terus pernah nggak sih teman-teman, kita itu berjalan, entah itu pulang dari kampus ataupun dari tempat teman dan segala macam, tiba-tiba kita mendapatkan tumpangan dari teman. Teman kita ini membawa mobil dan mobilnya itu ber-AC. Terus kita masuk ke dalamnya. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang dapat kita rasakan. Yang tadinya habis panas-panasan, kita bisa merasakan kesejukan AC tersebut. Kemudian, pernah nggak sih tiba-tiba kita diajak teman kita ke sebuah tempat yang mana di situ ada ruangan yang ada AC-nya. Itu rasanya sejuk banget, nyaman banget. Ya kan teman-teman? Namun, dibandingkan panasnya di dunia, panas di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan panasnya di padang mahsyar nantinya teman-teman. Yang mana di padang mahsyar itu tidak ada naungan, tidak ada pohon sebagai tempat teduh, tidak ada mobil yang ada AC-nya, tidak ada minimarket sebagai tempat kita untuk pura-pura belanja padahal cuma ngadem, nggak ada. Semuanya itu hanyalah kita mengharapkan naungan dari Allah SWT. Namun ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah SWT tersebut. Namun di antara 7-nya itu, siapa di antaranya? Nomor 2-nya itu adalah syabun nasya'ah fi ibadatillah, yaitu pemuda yang mendapatkan naungan Allah SWT, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang artinya pemuda yang taat dan beribadah kepada Allah. Jadi jika pertanyaan tadi, siapa pemuda yang keren itu di hadapan Allah, ya kan? Siapa pemuda yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW? Siapa pemuda keren yang diceritain dalam Al-Quran itu, ya kan? Jawabannya adalah dia yang di masa mudanya, ketika dia lagi ABG, ketika dia masa-masa baliknya, ketika dia lagi puber, ya kan? Dia tumbuh dalam ketaatan atau ketakwaannya kepada Allah SWT. Jadi teman-teman, dalam sebuah hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-18, Nabi pernah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuma wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Yang mana Nabi mengatakan, bertakwalah kamu dimanapun berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Kemudian, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi teman-teman, pemuda yang keren itu adalah pemuda yang dimanapun dia berada, kapanpun, ya kan, dia tetap bertakwa kepada Allah. Dia meskipun dia pernah melakukan suatu keburukan, tapi dia mengiringi keburukan ini dengan kebaikan, sehingga keburukannya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda keren itu adalah pemuda yang dia itu ketika bergaul, ketika dia berada di suatu lingkungan, dia tetap berakhlak yang baik. Seperti itulah pemuda yang keren, teman-teman. Jadi teman-teman, kita yang sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, yuk kita sama-sama untuk bisa menjadi pemuda yang keren di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemuda keren yang diceritain dalam Al-Qur'an tersebut, ya kan? Itu akan menjadi sebuah hal yang indah yang dapat kita rasakan. Selagi masih muda, yuk kita sama-sama istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita tadinya masih bolong-bolong ibadahnya masih malas-malas, ya kan? Terus kita masih saja melakukan suatu perbuatan yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedepannya setelah mendengar ini, yuk kita sama-sama menjadi pemuda keren di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, ya kan? Dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.